Udah mati nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biittisalil ukhwatil islamiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafawiyah wa ala alihi wa sahbihi zawit tuqa wal inayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Penghormatan saya yang pertama sekali yaitu kepada Abu Darhani kita bersama selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda yang kita cintai beserta keluarganya. Dan penghormatan saya yang kedua yaitu kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, yaitu kepada Dewan-Dewan Guru yang senantiasa mengajari kita siang maupun malam. Adapun penghormatan saya yang teristimewa yaitu kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Dayah Bustanul Huda yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Dewan Juri yang saya muliakan, hati saudara mana yang tak terluka dikala saudaranya diusik ketentraman hidupnya oleh orang lain? Saudara macam apa yang tak dapat merasakan perih derita ketika saudaranya dizalimi orang lain? Ketika saudara kita di Palestina dan di Suriah ditindas demikian rupa, kemana negara-negara Islam, kemana umat-umat muslim yang ditafsirkan 1.800 miliaran jiwa jumlahnya? Kenapa hanya diam? Kenapa cuek dan pura-pura tidak tahu? Tapi saudaraku, andaikan saja kita bersatu, pasti tak akan terjadi semua itu. Maka oleh karena demikian, izinkanlah saya sejenak untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Umat. Hadirin yang dirahmati Allah, Dewan Juri yang saya muliakan, agama Islam tak bisa dilepaskan daripada persatuan dan kesatuan. Bila seandainya persatuan dan kesatuan ini tidak ada, umat Islam akan terjadi ratusan bahkan ribuan gerbong-gerbong tanpa lokomotivasi. Artinya kaku diam di tempat dan tentu tak akan sampai tujuannya. Oleh sebab demikian, sikap individualisme memerlukan toleransi. Tak boleh masa bodoh bersama. Gua senang, gua kenyang, gua tentram, yang lain mah bodoh amat. Ini tidak boleh, karena ini merupakan salah satu penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Sebagai seorang hamba yang mengakui teologi kebenaran Tuhan, bukankah Allah telah mengajarkan kita mengenai filosofi persatuan dan kesatuan? Pernahkah kalian semua melihat serumputan lalang di ladang? Tatkala mereka diterpa hembusan angin, mereka sama-sama condong ke arah yang ditiupkan angin. Dan apabila anginnya berhenti, mereka juga sama berhenti secara serentak dan serempak melambaikan daunnya, tanda kebebasan daripada angin. Juga tak asing yang namanya kertas. Kertas kalau selembar untuk merobeknya, anak kecil pun bisa, saudaraku. Tapi kalau ribuan kertas kita padu-padukan, saya yakin jangankan andai, apalagi saja
testis tersebut, seorang anak bertanya kepada Ustaz, Ustaz, saya mau nanya nih, mau nanya apa? Gini Ustaz, bagaimana cara menyatukan umat muslim yang ada di seluruh dunia ini? Saudaraku, dalam hal ini Anas bin Malik pernah berkata apa katanya? La yaslu amalu hadhil ummati illa bima ta'luha bihi awaluha. Tak akan baik perkara ini umat kecuali dengan mengikuti metode para pendahulunya. Nah hadirin, ini adalah salah satu kunci untuk dapat membuka kembali pintu persatuan kita muslim, adalah dengan menyontek jawaban para pendahulu kita. Bicara tentang pendahulu kita, tidak ingatkah yaitu ketika Salahuddin Al-Ayyub telah berjaya memulihkan kekuasaan Mesir daripada Tausiyah Daulah Fatimiyah. Beliau merupakan king of the king. Beliau membangun dua sekolah dasar dan juga sempat membuat kebijakan yang strategis dan senior dengan metode step by step, logor of logor, sedikit demi sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah, dewan juri yang saya muliakan, seorang anak bertanya kepada Ustaz, Ustaz, saya juga pernah meniru pendahulu, tetapi negara dan agama ini kok tak pernah berjaya. Emang yang sampai tiru itu siapa? Dilan Pak Ustaz. Ya elah, Dilan kok ditiru? Ini salah. Salah dari mananya Ustaz? Yang mesti kita tiru adalah pendahulu-pendahulu yang sanggup membuat Islam menjadi maju dalam realita, bukan pendahulu-pendahulu yang tenggelam mewarisi kisah lautan cinta. Begitu pula hadirin, persatuan kita muslim akan terwujud dengan adanya kekompakan, dimulai dengan adanya pemimpin yang intelek, nyaris perfect, tak perlu reject karena kita perlu yang respect, dan pada akhirnya yang disemogakan akan tersemoga dan sanggup menciptakan istilah from hero to hero. Kita butuh komando yang hebat karena Edward Young pernah mengumumkan an army of ship led by an Rafiq, an army of land led by an ship. Sekelompok domba yang dipimpin oleh seekor singa dapat mengalahkan sekelompok singa yang dipimpin oleh seekor domba. Nah hadirin, ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik lebih gerget daripada tentara yang elit. Hadirin yang dirahmati Allah, dewan juri yang saya muliakan, kembali ke pembahasan judul mengenai persatuan dan kesatuan. Sadar ataupun tidak, kita telah melanggar salah satu surat Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pemuda Indonesia berdarah merah putih, berhati Bhinneka Tunggal Ika, berada di bawah hukum Pancasila serta menginjak kaki di bumi pertiwi Nusantara adalah umat muslim terbanyak, yaitu mencapai 470 jiwa. Mari kita tunjukkan semangat kita muslim Indonesia, hancurkan Tuhan musuh dan berantaskan mereka di negeri ini. Takbir! Dan tunjukkan para pahlawan-pahlawan yang iri ini, bahkan mereka sudah menjadi fosil-fosil. Mereka tak pernah gentar melawan musuhnya, mereka tak pernah mundur melawan musuhnya. Dengan nyali yang tangguh, tak pernah ciut laksana alukat yang dikasih Eton Yode. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, dewan juri yang saya muliakan, dari tadi kita berbicara tentang pemimpin, lantas siapa yang akan jadi pemimpin? Syukurul yaumir rijalul ghadir, pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Kita semua penanggung jawab, kita semua penanggung beban remaja hari ini, dan yang berkumpul di sini adalah next generation Islam masa depan. Kita perlu wajah Islam ke depannya seragu, semangat tak boleh redup, tak boleh terpuruk dengan era terbaru dan mode terkini. Selayaknya pemuda itu jadi hafiz, bukan perosok labang pipi. Pemuda itu otot yang kuat dan tahan banting, bukan otot yang bejat yang membuat cewek bunting. Saudaraku, baik dan buruknya agama Islam ini tergantung pada etika dan moral remaja Islam masa kini. Hadirin yang dirahmati Allah, dewan juri yang saya muliakan, adapun yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini ialah salah satu kunci untuk dapat membuka kembali pintu persatuan kita muslim adalah dengan menyontek jawaban para pendahulu kita
dan metode-metode para pendahulu kita yang telah berdaya. Dikarenakan al-Islam kajasadil wahid, Islam ini ibarat tubuh yang satu. Sebab itulah Islam tak butuh orang-orang yang tubuhnya seperti rambut, badannya sekekar aderan. Namun yang dibutuhkan Islam ialah orang-orang yang jiwanya hidup, orang-orang yang ingin membangkitkan Islam menjadi maju dan berjaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum